Kanan ya? Paham, paham. Gede sih emang. Eh. Eh. Oh ini emang botak-botak nih ya. Yoi, balik lagi sama gue Yumna di konten apa sih? Langsung ke videonya aja yuk. Momen lucu saat kakak tahu yang adiknya masak di dapur. Masak apa? Masak apa? Yogurt. Yogurt, Yogurt apa? yogurt be. Be apa? Ini be apa dia ada tuh? Nggak selesai. Ikan. What the hell? Ini ada kol, ini ada cabe, ini ikan kecil-kecil. Setidaknya dia sudah berusaha, masih oke lah. Masih mau mencoba adiknya. Ekspresinya meyakinkan ya, Dek. Entahlah, masalahnya terlalu besar untuk diceritakan. Gede banget tuh bolanya. Ini bukan biliar tapi biliar tuh. Didikan bunda berkerudung gitu. Didikan ayah sama aja pilihanku. Apapun pilihanmu, kelak kamu pun akan menjadi orang tua dan merasakan apa yang dirasakan orang tuamu saat ini. Pilihanmu bebas, nggak sesuai pilihan nyokap, nggak sesuai pilihan bokap, bebas-bebas. Nggak nanya, nggak peduli, terserah Anda. Judes banget kayaknya. Umur 25 tahun, punya adik bayi, dan ibu tiri umur 21 tahun. Umur dia 25 nih. Ibu tirinya 21. Lebih muda ya daripada dia. Manggilnya Dek apa Mamah, Kak? Bertanya dengan nada ketawa. Aku panggil, soalnya bingung mau manggil apa. Jago juga bapakmu itu ya cari cewek. Lebih muda lagi, Der. Kalau salaman yang cium tangan siapa, Kak? Iya ya. Kan anaknya lebih tua ya. Maaf, Kak. Ucap sang ibu tiri. Ada anak-anak newborn. HP begini. Coba Is, anak lama Is. Kasih tahu Is. Maklum lah, HP baru. HP baru tuh disayang-sayang, naruh pun pelan gitu. Dibalik, takut lecet. Coba udah sebulan udah mulai lempar. 2 bulan udah wing. Yang satu udah lunas, yang satu masih 11 bulan lagi. Kata siapa lo? Emang dikira semua orang kredit kayak lo? Lo pikir lo keren kayak gitu? Hargai usaha orang lain. Lo mungkin gak tahu seberapa sayangnya dia sama apa yang dia punya. Sebenarnya bukan ke arah situ sih, Mbak. Tapi ya udahlah kalau mbaknya belum ngerti, mungkin next mengerti. Kalau enggak emang bukan ranah mbaknya nih bercandanya. Ketiga cewek ini cantik semua, tapi yang kanan. Kenapa tuh yang kanan? Kanan ya? Paham, paham. Gede sih emang. Bajunya itu loh. Tuh, gede banget. Beda cerita jika celana kepala botak yang dirobek. Oh ini emang botak-botak nih ya. Gak lucu tau bercandaan kayak gitu tuh. Botol tak kontol. Bercanda, tapi jangan berlebihan kayak gitu lah. Gak lucu, cowok. Dipikir lucu loh kayak gitu loh. Kagak. Oh, pesen Gojek. Aduh. Jahat semua dong. Coba buka bisnis. Siapa tahu laku. Aduh. Jangan gitu, napa jangan gitu. Gak ada keranjang kuning nih, Gus. Kemarin ada yang jual garam Rukiah. Sekarang ada air celup. Yang gue heran nih. Masih banyak loh orang-orang percaya kayak gitu loh. Berondong, nggak dulu. Maju loh, mas-mas kelahiran 93 sampai 99. Emang banyak kelahiran tahun berapa? Alhamdulillah dipanggil mas-mas. Biasanya om-om. Mas-mas tuh mungkin dari 99, 98 tuh. Kalau ke atasnya lagi udah om deh. Cowok ini cerita. Kalau dia yang tamatan cum laude dan sudah ikut banyak organisasi di Indo,
tapi masih menganggur. Padahal udah ribuan apply lamaran. Kuliah yang bener, nanti aktif ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Terus kalau bisa kumlot, biar nanti cepet dapat kerja. Plus kerjanya di perusahaan gede, aktif ikut kegiatan, centang, kumlot, centang. Berprestasi, orang apa lagi loh dia? Anjing di tabel kehidupan. Apply 1000 lamaran lebih, tapi masih nganggur 6 bulan. Boro-boro perusahaan gede. Dapat UMR juga gue, guys. Susah itu ya, Mas ya. Kayak nggak mungkin ya. Pasti ada yang fatal banget ya sih. Di pekerjaan zaman sekarang, jujur-jujuran kan harus ada orang dalam. Maksudnya orang dalam tuh kayak lo ngelamar kan kayak ya udah kan lo ngasih surat lamaran mutu. Takutnya lo ngelamar-lamar surat lamarannya nggak bener-bener lo kasih tuh, cuma sampai satpam atau gimana. Kan gimana mereka mau ngasih C? Guys, kalian masih percaya statement orang pintar akan kalah sama orang yang beruntung nggak? Sebenarnya keberuntungan kan yang kita ciptain sendiri juga kan. Nggak mungkin lo rebahan-rebahan terus kerjaan tiba-tiba beruntung tuh mustahil. Keberuntungan tetap lo dapet dari apa yang lo lakuin. Ada yang curhat nih, banyak nih. Gue juga dulu kumplot undip, susah cari kerja. Pas interview malah ditanya, kok belum nikah? Buat apa lama-lama pertanyaan yang sangat tidak bermutu? Ketika temen lemot lo, terlalu percaya temennya. Terlalu percaya. Ja, gua habis berapa ini kan gak habis. Gua udah kenyang, lu mau nggak? Ini punya lo. Iya. Iya, Definisi mempercayaimu adalah keputusanku. Membuktikan bahwa keputusanku salah adalah pilihanmu. Yang bener-bener aja kalau prank. Kalau emang bukan punya kalian, pas dia bener-bener mau minum, langsung plek gini loh. Kalian tuh nganggapnya temen apa cuma manfaatin doang? HRD, gaji pertamamu 3 juta dulu. Nanti naik 4 juta bulan depan. Gue, baik pak, saya kerja bulan depan aja. Konsepnya tuh bukan gitu loh, aduh. HRD-nya, boleh keluar sekarang juga. Ku sebut dia tampan dan memberani. Beginilah cara eksavator dikirim pakai peti konten. Hah? Enggak dong. Eksavatornya bisa masuk ke situ gimana? Simple aja dek. Hmm. Ngapainlah kau beli sepatu high heels atau hak tinggi? Kalau yang lebih tinggi emosimunya daripada badanmu. What the hell, mas? Namanya juga orang Indonesia, mas. Kan dia beli sepatu hak tinggi biar kelihatan tinggi loh, mas. Kok masa gitu sih? Di luar petantang petenteng, diajak ke rumah diem. Mbaknya nih, tabang, ini gimana ya? Hati-hati loh bang, dibales di base-nya. Balesannya gini ya, gak asik. Suami idaman. Salut karo Mas iki. Putrane digendong, istrine bawa tas. Jos Mas. Kenapa kalau ibunya yang gendong gak salut? Padahal otot jelas lebih kuat cowok. Bukan gitu loh konsepnya. Maksudnya kan kayak sudut pandangnya nih kayak cewek tuh yang ngerawat anak, yang ngejagain anak. Jadi kayak ada bapak-bapak yang mau gendong nih di acara nikahan. Biasanya kan nggak mau kan, bapak-bapak biasanya milih kayak ngerokok, ngobrol, ninggalin gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak di sini kayak sudut pandangnya tuh masnya tuh sayang keluarga gitu loh, paham gak sih lo? Bukan di situ konsepnya. Kalau tiba-tiba cewek kamu suruh duduk, kalian para cowok harus siapin mental. Mampus, gak bisa kemana-mana. Geser. Apa? Mau nanya? Nanya aja, biasa. Biasa. Si Nisa punya apel 5. Hmm. Minta sama si Dewi teh 2. Hmm. Sisa apel Nisa berapa? Siapa yang apa 5? Diminta sama Dewi 2. 2, 3. 3. Kenapa kamu mikirin si Nisa? Kan Kenapa kamu mikirin apelnya Nisa? Gak mikirin kan itu pertanyaan. Ya kan? Tadi mikir dulu kan. Berapa cina kata kamu. Terus kamu ulang pertanyaan aku. Berarti kamu mikirin Nisa. Enggak, bukan itu. Kamu mah depan aku aja mikirin cewek lain. Hah? Depan aku loh ini.
mikirin cewek lain si Nisa. Itu tebak-tebakan kan kamu niatnya? Parah. Harusnya Maya udah jawab, ngapain aku mikirin punyanya si Nisa. Oh, Enggak. bukan pertanyaan tadi. Kenapa mikirin cewek lain depan aku? Bang, mending pura-pura kesurupan aja. Capek banget loh. Gue gak bisa bantu bang. Gue juga kena bang yang ini bang. Bayangin, dia tiap hari kayak gini. Aduh ya Allah. Stres so. Tekanan batin gak sih kalau kayak gini? Bang, Ran bang. Setuju deh bang. Ini masih pacaran loh bang. Apa emang udah nikah bang? Kalau masih pacaran ya masih sempet lah bang. Kalau udah nikah kan udah masuk tuh bang. Gak mungkin keluar bang. Masih sempet bang sebelum nyesel gitu loh bang. Itu bayi. Tradisi apa ya? Gue nggak tahu nih maksudnya nih. Jadi gue nanya nih, ini tradisi apa ya? Apa emang di agama ada yang nyaranin kayak gini gitu loh? Baru tahu ada janji PAUD. Janji anak PAUD. 1. Berdoa sebelum belajar. 2. Turut perintah orang tua. 3. Turut perintah guru. 4. 4. Jangan pukul. Nggak boleh berantem. 5. Rajin datang sekolah. Demikian janji anak PAUD. Aduh. Janji anak PAUD lebih bisa dipercaya daripada janji wakil rakyat. Anak PAUD lebih nurut, dikasih tahu dia janji pun gak bakal ngelakuin. Kalau dia ngelakuin dia minta maaf, bukannya denial atau membela diri. Tidur pulas di atas motor. Pasti capek banget ya mas ya. Bang. Assalamualaikum bang. Selamat pagi. Iya, boleh lihat surat-suratnya bang. Boleh lihat suratnya? Sabar dikit napa bang, itu baru bangun bang. Kena tilang. Kalau lagi apa bang? Istirahat. Saya mau mangkal di mana ya? Emang mangkal di sini. Lu lagi istirahat tidur. Iya, pagi-pagi. Habis ngalong apa gimana bang? Iya ngalong. Nah ini kan di sini dilarang nih bang, ada rambunya nih. Kenapa bang berhentinya di bahu jalan nih bang? Kan bahaya tidur lagi. Ya baru tahu sih. Biasanya sih ya ada. Nggak ada nyari tempat lain gitu yang lebih aman. Tempat lain lebih bahaya soalnya saya sering kehilangan. Oh, Rame gitu. kasihan, kenapa harus ditilang? Cukup ditegur aja dulu. Iya, dia begadang kan demi cari duit, itu kena tilang, duitnya kena. Kasihan banget loh bapaknya. 这是无邪，啊这是无邪，这是无邪，这是无邪，这是无邪，这是无邪。 Mukanya plonga-plongo lagi. Kelihatannya anak baik-baik. Kalau lagi kenyang, coba kalau lapar tuh. Mancing dead. Aku sing baik. Hmm. Kan kayak tak pak tiri mancing. Makasih ya. Ayo. Orang Tegal nih. Tapi masih suwe. Ya sing aran mancing kudu sabar yang Kita masih bisa nih bakar gelemangan sih. ngomong bae ngomong disit sing aran mancing ya kayak iye, Pam. Bisa berapa? Aku sebagai cowok aja nggak sabar mancing. Cewek, ya Allah, ya Allah. Saya suka belajar kalau ibu saya kembali ke bumi. Udah nggak ada. Sama mas. Astronot. Nggak astronot, cuma kembali papan. Babi banget. Cewek ini kaget pertama kali ke Tanah Abang.
Bayar parkir sampai 60.000. What the hell? Yang norak. Gue tuh udah tinggal di Jakarta lama, tapi gue tuh manusia ternorak sejagat raya. Karena apa? Karena gue belum pernah ke Tanah Abang. Ini first time, bener sumpah. Ini first time. Nah, gue bawa kendaraan. Terus langsung parkir gitu kan. Pede banget. Pede nih parkir. Oh, udah dapat parkir nih, enak ya kan. Pas ditanya, parkirnya langsung ya. Oke, berapa? 10. Telinga gue ngedengernya 10 ya. Kemana? Kita naik apa, naik tangga ya? Nah, tar dulu. Katanya 10.000. Oke, gue kasih 10.000 duit gocengan 2 ya. Keluar dari bank tuh, tebel banget ya kan. Habis itu 60. Hah? 60. Hah? Iya kak, kata dia semua rata yang parkir pinggir jalan juga semua 60. Gue sampai bilang, tahu gitu gue parkir aja di gedungnya daripada gue parkir pinggir jalan 60.000 ya kan. Kata dia kak, tapi di sini kata dia bebas keluarnya mau malam dan sebagainya. Kan gue juga nggak sampai malam. Kemarin ke Tanah Abang pun sama, parkir double. Gimana ya? Nggak ada yang kayak negesin gitu kah? Kalau nggak mungkin pihak pasarnya, kalau nggak keamanan gitu loh. Untuk para pedagang, saingan Anda itu bukan seller TikTok dan Shopee, tapi kang parkir itu. Iya, kalau gue sebagai pelanggan, gue sih males. Nggak mau gue balik lagi. 60.000 coba parkir loh. Nggak bisa nendang nih. Woi. Udah dipegang gue masih ditendang. Kalau benci sama kipernya ngomong aja bu langsung. Udah dipegang loh, masih taktok. Alasan cewek selalu pakai masker ketika lagi naik motor. Stop apa? Stop motoran nggak pakai masker. Kenapa tuh? Nanti disengat tahu gede banget. Terima kasih. Bisa-bisanya disengat tawon. Ya Allah, ya Allah. Tidak ada laki-laki yang menyerah pada wanita yang dia inginkan. Kecuali apa mas? Enggak mas, itu Susi mas. Ya nggak salah sih mas sebenarnya. Nggak ada aturan juga sih. Wanita dengan standar TikTok. Jualannya pakai mobil. Mereka bukan usaha, tapi gabut aja mungkin ya. Apalagi lo ini lo. Hah? Konsepnya gimana coba? Cindy. Padahal jalan gede loh mbak. Bisa-bisanya ke samping-samping. Kenapa emang ada angin? Oh heli. Kalau nggak dipegangin terbang tendanya. Cara yang salah. Hah? What the hell? Yang bener. Emang bedanya apa kalau gini sama gini? Bisa juga lewat kantong celana. Kalau cuma satu gimana, Pak? Emang yang satu kemana? Diceplok. Musibah nggak ada yang tahu. Kenapa? Aduh, gak gimana ya? Udah tahu sakit. Kakinya petenteng. Kenapa di Indo tuh jalan kaki dianggap aneh banget ya? Tadi aku jalan kaki dari sana, dari Costco, terus aku mau ke Indomaret ini. Kalian tahu aku di jalan ditawarin tumpangan sama orang, itu orangnya bukan yang lagi lewat terus dia nawarin gitu, bukan. Jadi orangnya tuh sebelumnya aku lihat dia duduk di area sana pas aku dari kos itu. Terus orangnya datang ke aku bawa sepeda motor, terus kayak kak sini aku boncengin, ke kasihan jalan gitu. Kok bisa? Kan aku suka jalan kaki, tapi kenapa orang Indo nganggap jalan kaki itu aneh? Kenapa mereka ngasihatin orang yang jalan kaki? Ayolah, seru tahu. Sebenarnya niatnya baik untuk membantu,
Tapi kayak aku lebih suka jalan kaki, weh. Emang gitu kak orang itu. Mungkin karena baik. Gue juga cowok nih. Gue sebenarnya suka jalan kaki. Cuma kadang tuh kayak ada temen tuh di warung, kalau nggak apa. Lah, mau kemana Yum? Mau itu ke Indomaret, deket kan? Sambil jalan. Nah, sini, gue anterin cok. Jalan, ngapain jalan? Rusak motor lo. Enggak. Sebenarnya kan kita emang pengen jalan ya niatnya. Bukan karena motor rusak atau apa, enggak. Cuma pengen jalan aja.